sederhana perpustakaan menggunakan bahasa Java. Sebelumnya saya akan Perkenalkan, nama saya Aldila Hasna Salsabila dengan nomor NPM 24161562005, Prodi Informatika. Jadi sebelum membuat program, kita akan membuat filenya dulu. Saya akan membuat file di dalam folder project akhir dengan nama peminjaman buku. Jadi dalam peminjaman buku ini kita akan membuat 3 kelas. Untuk kelas yang pertama, kelas buku yang di dalamnya berisi tentang informasi buku, yang ada judul, penulis, dan ketersediaan. Kita deklarasikan variabelnya. Karena judul dan penulis itu teks, maka kita akan menggunakan tipe data string. Lalu boolean untuk tersedia, karena dia nilainya true dan false. Kemudian kita analisasi objek. Dengan parameter judul dan penulis. Jadi di sini digunakan untuk membedakan antara parameter dengan kelas. Untuk tersedia, saya membuat nilainya menjadi true. Karena untuk menetapkan tersedia jadi true setiap kali objek baru dibuat. Untuk yang ketiga, kita buat metode yang ketiga untuk menampilkan info. Kita akan mencetak sistem outprint ini sama seperti judul, penulis sama seperti judul, kita kopikan saja, kita ganti penulis. Untuk tersedia, status ini agak berbeda. Dia akan bernilai tersedia, dia akan bernilai true jika masih tersedia, dan dia akan bernilai false jika buku sedang dipinjam. Untuk kelas buku sudah selesai, kita akan membuat kelas perpustakaan. Jadi di dalam kelas perpustakaan ini berisi tentang logika perpustakaan, yang dimana di dalamnya menyediakan beberapa fungsi seperti peminjaman, terus pengembalian, menampilkan daftar buku, menambah buku, dan yang pertama kita akan menentukan array buku. Nah, karena jumlah buku itu pasti angka, jadi kita deklarasikan variabelnya menggunakan integer. Kemudian kita akan menganalisasi objek. Ini untuk menentukan kapasitas. Kemudian jumlah buku sama dengan 0.
Lalu kita akan membuat metode tambah buku dengan parameter judul dan penulis, karena user diminta untuk menginputkan judul dan penulis di tambahkan buku ini. Kita lakukan pengecekan kondisi. Jika jumlah buku kurang dari panjang daftar buku, maka pada baris kedua ini kita menambahkan objek buku baru dalam array jumlah buku ini menggunakan konstruktor buku yang menerima 2 parameter. Kemudian buku ini nanti akan dimasukkan di dalam indeks array jumlah buku, yang berarti buku selanjutnya ditambahkan. Lalu jumlah buku, kemudian kita cetak sistem buku slice t plus judul plus petik slice berhasil ditambahkan. Kemudian untuk else, jika kondisi if tidak terpenuhi atau sudah mencapai batas maksimum, maka akan menampilkan perpustakaan penuh. Kemudian kita buat metode pinjam buku dengan parameter judul, karena user hanya akan diminta untuk menginputkan judul saja. Kita deklarasikan dulu variabelnya boolean buku ditemukan. Nilainya false, karena untuk menandai apakah buku yang dicari itu sudah ditemukan dengan nilai awal false, berarti buku belum ditemukan. Kemudian kita melakukan looping for lalu kita akan melakukan pengecekan kondisi. Jika jadi equals ignore case sendiri digunakan untuk memeriksa apakah judul
Buku dalam indeks 1 dalam array sama dengan judul yang akan dimasukkan oleh user. Lalu kita cetak sistem buku slice judul slice berhasil dipinjam. Kemudian jika buku ditemukan bernilai true, kemudian kita break, berarti perulangan kita selesaikan. Kemudian untuk if kedua, jika buku tidak ditemukan, maka kita cetak sama seperti ini. Kita kopikan saja. Buku tidak tersedia. Lalu kita akan membuat metode yang ketiga, yaitu pengembalian buku. Ini sama seperti peminjaman, kita kopikan saja. Kita ganti menjadi pengembalian. Dengan string judul. Jadi di sini tidak ada dalam daftar buku. Ini bernilai true. Di sini juga true. Lalu kita break. Lalu di sini pesannya berhasil dikembalikan. Ini belum dipinjam. Lalu kita akan membuat metode yang ketiga, yaitu menampilkan daftar buku. Untuk metode menampilkan daftar buku, kita lakukan pengecekan dulu. Kita lakukan pengecekan jika jumlah buku nol, maka kita cetak tidak ada buku dalam daftar. Kemudian else, kita cetak sistem daftar buku yang tersedia dengan melakukan perulangan seperti ini. Kemudian ini kita panggil metodenya tampilkan info.
Kemudian kita masuk ke public class utama, yaitu public class peminjaman buku. Kita panggil metodenya public static. Kemudian kita akan menggunakan scanner. Jadi kita imporkan dulu scanner di atas, impor Java, lalu di sini kelas dengan objek ya, objeknya scanner. Begitu juga dengan perpustakaan. Dengan objek perpustakaan, kapasitasnya saya buat 10, maksimal 10. Lalu kita akan melakukan perulangan while, looping menggunakan while. Jadi kita akan membuat menu sistem, ini kita variasikan seperti ini. Sudah, kita akan kopikan ke bawah 5. Ini akan kita ganti dengan opsi. Opsi yang pertama, tambah buku. Opsi yang kedua, pinjam buku. Opsi yang ketiga, pengembalian. Yang keempat, menampilkan daftar buku. Dan yang kelima, keluar. Opsi kelima merupakan opsi keluar. Kemudian kita akan membaca pilihan user dengan scanner, dengan integer opsi sama dengan lalu scanner next line. Scanner next line ini digunakan untuk memastikan bahwa karakter new line tidak mengganggu pembacaan input berikutnya. Kemudian kita akan melakukan pengecekan kondisi untuk opsi-opsi. Jadi kita akan memproses pilihan dari user. Jika opsi 1, maka kita cetak masukkan judul buku. Karena untuk menambahkan buku, user diminta untuk memasukkan judul dan penulis. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Ini untuk yang penulis juga sama, kita kopikan saja biar cepat. Ini
penulis, judul juga kita ganti penulis. Lalu kita akan memanggil metodenya perpustakaan tambah buku. Lalu untuk yang opsi kedua, kita menggunakan else if opsi sama dengan 2. Karena ini peminjaman buku ya, jadi hanya diminta untuk memasukkan judul buku saja. Ini kita akan memanggil metodenya pinjam buku. Kemudian yang ketiga, else if juga, opsi 3. Ini masukkan judul juga, ini kita panggil perpustakaan, ini pengembalian. Nah, seperti ini untuk yang keempat. Karena menampilkan daftar buku, jadi kita langsung panggil metodenya tampilkan daftar buku. Ini judulnya nggak ada ya. Kemudian untuk kelima itu opsi keluar. Maka dia program akan mencetak seperti ini. Terima kasih sudah menggunakan sistem ini. Ini dihapus. Nah, lalu kita break di sini. Kemudian untuk opsi yang terakhir else. Kalau untuk else, jika user memilih angka di luar dari opsi dari 1 sampai 5 itu tadi, maka program akan mencetak pesan system out print opsi tidak valid, try on. Ini ya teman-teman. Jadi untuk code di sini sudah selesai, maka kita akan mencoba untuk menjalankan code ini. Lalu akan kita coba run. Nah, di sini akan muncul opsi-opsinya. Kita akan memilih opsi pertama, yaitu tambah buku. Kita akan memasukkan judul buku, misalkan belajar Java dan penulis. Misalkan saya sendiri. Nah, buku belajar Java berhasil ditambahkan. Kita mencoba untuk menambahkan lagi. Ini kita ke opsi yang kedua, yaitu pinjam buku. Kita masukkan judul belajar Java, berhasil dipinjam. Kemudian kita akan mencoba untuk mengembalikannya. Pilih opsi yang ketiga, belajar Java, berhasil dikembalikan. Kemudian kita pilih opsi yang keempat, yaitu daftar buku. Ya, jadi ini daftarnya ada belajar Java, penulisnya saya.
Kemudian coba kita tambahkan lagi judul buku belajar Kalistung saya. Kemudian kita tambahkan lagi judul belajar coding penulis saya. Nah, coba kita untuk menampilkan daftar buku. Jadi ada 3 daftar buku yang telah ditampilkan seperti ini. Kemudian kita mau keluar, kita pilih opsi yang kelima seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk memilih opsi yang di luar angka 1-5. Kita pilih angka 6. Maka berpesan opsi tidak valid, maka kita harus disuruh untuk mencoba lagi. Mungkin sekian program sederhana perpustakaan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.